santai. Baik Pak Nunung, gimana ini saat ini tentang Pilkada Jember 2024? Anda sebagai Bapilu Jember kok sepertinya adem ayem ini, seperti apa Pak Nunung? Ya, Pak Jitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya untuk seluruh masyarakat Jember, untuk seluruh fan Pak Jitu ini. Baik, seperti yang kita ketahui bersama bahwa akan ada pelaksanaan pilkada serentak pada tahun 2024, yaitu tepatnya pada tanggal 27 November tahun 2024. Seperti yang kita ketahui bersama, kita pahami bersama bahwa pilkada adalah proses demokrasi. Demokrasi yang baik akan melahirkan satu pemimpin yang baik. Artinya begini, pemimpin yang baik akan terlahir dari proses yang baik. Terkait dengan sikap saya sebagai Ketua Bapilu Golkar Kabupaten Jember, tentu seperti yang sudah diketahui oleh Pak Jitu, bahwa Golkar telah masuk pada koalisi Kim. Golkar mengusung pasangan Kuswa Wahid dan Joko Susanto. Secara organisatoris, hal itu sudah tidak bisa dipungkiri lagi, bahwa saya sebagai kader Golkar tentu akan patuh kepada keputusan-keputusan yang sudah diambil oleh partai kami. Saya pikir itu Pak Jitu dalam konteks menyikapi pertanyaan Pak Jitu tadi, apa sikap saya sebagai Ketua Bapilu Golkar terkait dengan akan dilaksanakan pemilu kada pada tahun 2024. Tapi kan Anda sebagai Bapilu ini terlihat tidak ngapa-ngapain gitu, gimana itu Pak? Ya, sebenarnya bukan tidak terlihat tidak ngapa-ngapain Pak Jitu, bahwa kami secara internal juga melakukan rumusan-rumusan sebenarnya. Internal Golkar intent bergerak mulai dari bedah dapil sampai pada pembuatan rumusan pemenangan versi Golkar yang mungkin masih belum dipublis memang. Sebagian ada yang terpublis, sebagian ada yang tidak terpublis, karena memang ada posisi koalisi yang harus dipahami secara bersama-sama. Itu Pak Jitu. Nah, situasi ini kan saat ini ada demo, ada dugaan ketidaknetralan ASN, dugaan ketidaknetralan penyelenggara dan semacamnya. Seperti apa tanggapannya? Baik, ya seperti yang sudah saya bilang tadi di awal, bahwa demokrasi itu sebenarnya adalah hakikatnya adalah ingin memilih seorang pemimpin. Pemimpin yang baik akan lahir dari proses yang baik. Oleh karenanya, bahwa netralitas penyelenggara menjadi poin pertama yang harus dipahami secara bersama-sama oleh seluruh publik, baik partai maupun masyarakat secara luas, bahwa sistem kepemiluan, jika memang ada indikasi-indikasi yang sudah menyimpang dari tataran profesional sebagai penyelenggara, ini ancaman bagi demokrasi itu sendiri, yang pada gilirannya justru ketika memang itu dilakukan atau ada indikasi-indikasi kecurangan itu akan dilakukan, itu sama artinya dengan membunuh diri kita sendiri. Karena proses yang tidak baik akan melahirkan pemimpin yang tidak baik pada gilirannya nanti, Pak Jitu. Baik. Nah, ini kan pilkada kali ini penuh dengan warna-warni lah, di mana ada banyak pelaporan, saling lapor, ada demo-demo juga. Seperti apa tanggapannya Pak Nun? Ya, saya pikir bukan persoalan sekarang. Pemilu ke pemilu itu seringkali menyisakan masalah. Oleh karenanya saya ingatkan betul bahwa profesionalitas penyelenggara itu sangat penting. Yang kedua, para ASN juga harus netral. TNI, ABRI, dan siapapun yang terlibat di dalam konstitusi, maka dia harus netral. Ini menjadi bagian dari proses mengamankan, membersihkan proses-proses demokrasi untuk melahirkan seorang pemimpin yang baik. Seperti yang kita ketahui,
banyak kejadian-kejadian dalam pemilu seringkali menyisakan persoalan-persoalan dari tahun ke tahun pemilu. Dulu zaman di Banyuwangi terjadi sengketa pemilu. Ada contoh-contoh yang bisa dijadikan sebagai jurisprudensi. Kasus-kasus pilkada yang akhirnya ujung-ujungnya lahir ke MK, bersengketa pemilu akhirnya. Nah, inilah yang tidak kita kehendaki. Jember pada hakikatnya adalah ingin menghendaki lahir seorang pemimpin yang betul-betul memikirkan tentang nasib rakyat Jember. Sehingga proses-proses dari awal inilah yang perlu kita jaga. Oleh karenanya, secara internal Bapilu Golkar Kabupaten Jember akan segera membentuk Satgas Pengamanan Pemilu yang akan kami latih dalam tempo 1-2-3 hari ke depan untuk bagaimana melakukan pelaporan-pelaporan jika terjadi indikasi-indikasi yang pelanggaran-pelanggaran terhadap pelaksanaan pemilu. Baik, terakhir ini, apa yang menjadi harapan Pak Nunung dengan pilkada yang akan dilaksanakan pada 27 November mendatang? Prinsip dasarnya sebenarnya kan untuk melahirkan seorang pemimpin yang baik sebenarnya dari sebuah wilayah adalah hanya ada 2 prinsip dasar, clean governance dan good governance, pemerintahan yang bersih dan pemerintahan yang baik. Clean ya, clean governance dan good governance, yang pada akhirnya melahirkan satu peraturan-peraturan yang baik, peraturan-peraturan yang bersih, pelaksana-pelaksana yang kenegaraan yang bersih. Ini sebenarnya yang paling penting, sehingga pada gilirannya mampu menerjemahkan good governance dan green governance itu pada kerja-kerja teknokrasi. Kalau kita berbicara soal Kabupaten Jember dengan luasan sekitar 31 kecamatan, 248 desa dan kelurahan, tentu bicara soal bagaimana pengelolaan APBD dan tidak hanya bagaimana tata cara mengelola APBD dengan baik, tetapi bagaimana Kabupaten Jember mampu meningkatkan kualitas dan kapasitasnya sehingga dilirik oleh dunia luar, sehingga derajat Kabupaten Jember ini menjadi naik. Kira-kira tidak hanya kemampuan mengelola APBD dan sektor pemerintahan, tetapi bagaimana juga pemerintahan Jember ke depan juga mampu membangun relasi-relasi swasta yang pada gilirannya mampu meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat Jember. Nah, tentu kesejahteraan yang dimaksud ini tentu kita akan melihat dari clean governance dan good governance. Oke, sebentar, ada yang terlewatkan. Melihat dinamika yang sedang terjadi, dugaan pelanggaran dan semacamnya, menurut Cak Nung secara objektif lah, seperti apa situasi yang sedang terjadi saat ini? Ya, saya pikir kembali lagi bahwa pemilu ke pemilu itu selalu menyisakan persoalan. Persoalan itu poin pertamanya, penyebab pertamanya, efek kausanya adalah tidak bersihnya penyelenggara. Seperti yang sudah terjadi kemarin, misalnya ada indikasi pengkondisian di Sumber Baru, di beberapa kecamatan-kecamatan yang lain, baik KPU maupun Bawaslu. Disinilah ditantang untuk bekerja secara profesional, karena Bawaslu dan KPU merupakan titik tolak keberhasilan melahirkan seorang pemimpin yang baik di Jember. Jangan sampai ada proses-proses yang tidak baik di dalam penyelenggaraan ini, karena proses yang tidak baik itu pada gilirannya akan mengorbankan nasib rakyat 5 tahun ke depan. Itu kira-kira Pak Jitu. Terkait dengan berbagai persoalan dinamika yang terjadi, ada demo di Bawaslu, ada demo di KPU, saya pikir kawan-kawan itu sebagai bentuk apresiasi, sebagai bentuk dari apresiasi terhadap proses-proses demokrasi. Mereka tentu berpikir untuk berpikir tentang bagaimana sih demokrasi ini berjalan secara baik dan benar. Saya pikir tidak ada persoalan itu, senyampang masih dalam koridor-koridor konstitusi. Oke, ada yang ingin ditambahkan? Saya pikir dalam rangka yang terakhir, saya ingin katakan, disampaikan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Jember, mari kita dukung pelaksanaan pilkada pada tahun 2024 sehingga sukses melahirkan pemimpin yang baik. Dan tentu berbeda pilihan bukan berarti harus bertengkar,
Berbeda pilihan menjadi bagian demokrasi, berbeda pilihan menjadi bagian dari hak masing-masing manusia. Tetapi yang paling ingin saya tekankan adalah laksanakan pemilu dengan damai. Baik.